dulu material. Wah, udah Setelah mulai direkam. Hati-hati. material request, habis itu barang apa aja yang akan kita ambil, Pak. Ya. Nah, itu setelah itu baru kita datang ke warehouse, nanti dicek dan dari pihak Jadi warehouse kalau akan kita ngeluarin material request, yang ambil kita juga ke gudang gitu. betul, Pak. Kebetulan di kita Oke. seperti itu. Jadi serah terimanya di gudang atau di luar gudang? Di dalam di pas keluar gudang, Pak. Pas keluar Iya, gudang. pas keluar gudang Oke. serah terima. Ada proses ngecek barangnya nggak dari gudang? Ada, Ada. ada. Yang ngecek berarti yang bikin MR tadi. Yang ngecek itu yang pihak gudangnya, Pak. Stoknya ada apa enggak Pihak gitu. gudangnya cuma ada stok atau enggak? Cuma barangnya bagus atau enggak? Mereka udah kelompokkan sih, Pak. Oke. Jadi Barang-barang, barang yang keluar dari gudang udah pasti bagus semua gitu. ya betul, betul. Oke. Terus orang gudangnya waktu ngecek ada material request itu pakai apa, Mas? Pakai aplikasi, Pak. Pakai aplikasi. Aplikasi, betul. Jadi waktu kita eh, bikin MR itu juga kita pakai aplikasi, Pak. Jadi kalau materialnya tidak tersedia, kita tidak bisa request di situ. Oke, jadi Jadi sebelum datang ke sistemnya sana, udah terintegrasi ya. terintegrasi, Oke. betul. Berikutnya kan kalau di gudang tuh ada Vivo, yang paling sederhana Vivo lah, ya. Gimana cara Mas? Kenapa nih? Kok udah mulai ketawa Vivo? Nah, Pak. Oke, oke. Nah, justru di sini triggernya. Kenapa kok bisa tidak terimplementasi, Mas? Ada ceritanya nggak? Ya, ya. Jadi Ya, harusnya Vivo Pak memang. ya, Nah, cuman kadang itu kan itu kan software ya Pak ya. ya. Semua ada softwarenya gitu. Ada software yang memang bugnya itu cukup lumayan mengganggu gitu. Wah, berarti ini bikin sendiri nih. Kenapa? Software-nya bikin sendiri nih berarti. Iya, iya. Nah, itu. Jadi Nggak kalau bikin Pak, vendor juga sih. oh iya Vendor juga maksudnya sih. gini Mas. Vendor. Pilihannya kita mendevelop aplikasi ini sorry, we can agree to disagree ya. Bisa create something from scratch. Jadi Iya. mulai dari nol sampai misalnya account manajemennya misalnya mau bikin role, mau bikin ya kayak big inilah. Itu Iya. kan dibikin mulai dari nol. Tentunya proses untuk menjadi sempurna itu butuh waktu. Atau kita bisa mulai dengan platform yang sudah jadi. Contohnya yang di presentasi yang kemarin ada SAP. Kalau itu kan barang jadi Mercedes-Benz-nya software lah. Nah, terus ada yang lain gitu. Nah, yang lainnya itu kita bisa salah satu alternatif yang murah meriahnya adalah menggunakan open source. Berarti ini pilihannya adalah mendevelop ya dari nol ya. Oke, Ya, kita silakan Mas. dari scratch. Maaf. Untuk sistemnya ya. Pakai SAP kita. Tapi pergudangannya aja yang develop sendiri gitu kan. Bukan, berarti sistem gudangnya pakai SAP Pak. Oh, lah, Ya, terus MR-nya apa segala macam pakai SAP. Cuman si device-device tadi yang STB, router, modem itu kita develop tapi itu softwarenya. masuk ke dalam gudang. Apanya Pak? Sorry. Yang tadi alat-alat yang tadi. Iya, iya. Itu yang disimpan di gudang. Nah, terus kenapa Cabling, kenapa semua nggak bisa remote. diimplementasikan Vivo, Mas? Nah, iya itu. Ya justru itu ya. Jadi kadang gini, kita bilangnya kita maunya Vivo. Ah, Cuman kadang gini, jadi dari lapangan itu suka nggak mau repot gitu loh. ya, Karena kan paham. software. Barang yang datang terakhir sudah pasti softwarenya terakhir, Pak. Ya, Softwarenya paling baru gitu kan. Nah, dia hanya mau ambil yang itu. Padahal kita nih udah bilang itu harusnya yang lama-lama keluar. Karena kalau nggak bakalan kena update itu yang lama. Gitu. Karena ya, kan kita update-nya kan over the air gitu kan ya. ya, Otomatis gitu kan. ya. Karena mereka nggak mau repot, jadi ya gitu deh tuh. Jadi biar cepet, biar nggak ada gangguan, biar nggak ada apa. Langsung dikirim aja, siap. Iya, harusnya nggak boleh gitu. Paling depan, ya. Jadi Ya. jadi kebayang itu kita punya STB itu yang berapa tahun lalu ngendok di situ, nggak bisa diapa-apain, bukan nggak bisa diupdate lagi secara otomatis karena Android sistemnya udah terlalu lama. Android itu kan setiap tahun 13, 14
gitu kan. Nah itu udah nggak bisa karena udah Dan anehnya perusahaannya Mas, bosnya nggak marah ya berarti ya? Berarti ya, untungnya udah gede banget ini sampai sampai ya, kayak gituan nggak jadi kita masalah. remind Pak, kita remind sih, maksudnya Ah, tolong dong gitu, tolong iya, dong gitu. iya, iya, Tapi iya. nggak, kadang ada aja yang liwat gitu Pak. Siap, siap. Jadi ini sebenarnya masalah klasik ini, masalah klasik. Mungkin yang lain juga punya pengalaman yang sama, cuma saya nggak usah perpanjang ya. Saya bahkan punya customer perusahaan obat, Mas. Persis sama. Obat ada ya? Oke. Obat juga nih Pak, obat Ya, nih Pak. siap. Tolong konfirmasi kalau cerita saya salah. Nih, ceritanya gini. Jadi, buat ngambil dari gudang, selalu ambil yang expiry paling lama. Karena lebih mudah kan? Nah, terus apa yang dilakukan dengan barang-barang yang expiry-nya udah tinggal sedikit? Apa yang dilakukan coba? Salesnya minta diskon ke bos. Bos, ini udah mau expire nih, kasih diskon dong ke gua. Ntar gue jualin. Karena udah mepet, bosnya ngalah. Tuh. Dia nanya ke saya, gimana nih caranya menyelesaikan sederhana. Sama, mau pakai mau perusahaan obat, perusahaan tahu goreng, saya nih sama solusinya. Solusinya adalah gimana yaitu warehouse management sebenarnya. Kalau SAP ada material management, warehouse management modulnya bayar lagi. Nah, jadi feeling saya nggak pakai warehouse management, material management, jadi cuma keluar masuk barang aja. Tapi warehouse itu sebenarnya tambahan dari material management sederhana kok. Cuma lokasi dari barang spesifik itu ada di mana. Sebenarnya itu lokasinya juga bukan jadi kalau di sistem warehouse itu ada namanya Manhattan, ada yang pakai sistem Manhattan di sini? Nggak ada? Oke. Kalau ERP standar, itu dia pakai locator. Locator itu kayak sumbu XYZ, itu apa namanya? Ya itulah sumbu XYZ. Jadi di situ dia bisa koordinat dari si barangnya, ada di rak mana, dan lokasi spesifiknya seperti apa. Dan itu juga menjawab sebenarnya, Pak, itu kan kalau buat barang bijian, Pak, gimana kalau dalam box yang banyak itu? Nah, ada juga solusinya. Nah, singkat cerita, di situ tuh sebenarnya dengan menggunakan ini ya, ini nanti arahnya ke sini. Ini adalah beberapa teknologi yang sebenarnya dipakai di buku ini ada penjelasannya, dari ada barcode yang sederhana sampai RFID yang merupakan pengembangan dari apa? Dari informasi yang ada di barang tersebut. Nah, nanti kita akan bahas ke sana. Jadi dengan kemampuan barcode, apalagi yang kayak QRIS, KRIS itu ya, KRIS itu kalau pemahaman saya tuh di barcode standar PDF kode berapa gitu, itu bisa menyimpan sampai 64K karakter. Jadi di situ tuh sebenarnya komplit bisa kita masukin tuh datanya. Jadi ini barang produksi siapa, serial number, product number, sampai apa manufacture date, kalau ada expiry, semuanya bisa tertampung di sana, sehingga pada saat dicari menggunakan sistem, nah lokasinya udah bisa spesifik tuh di tempat seperti itu. Jadi itu cuma masalah problem di orang tuh Mas, di tempatnya Mas tuh. Beneran, cuma orang aja. Nah, jadi kalau mau ini udah bosnya atau apa nih Mbak Tia? Oh, oke. Berarti kan kalau misalnya kalau bukan bos puncak, berarti kan masih ada peluang buat naik. Nah, ini bisa jadi program buat improvement di perusahaannya. Tuh. Jadi kita jadi kita bisa jadi bahan apa? Bahan ya cost saving lah. Sederhana ya. Jadi kalau bisnis itu kan cuma apa tujuan bisnis, Mbak Obat? Cari untung kan, sederhana. Untung itu cara supaya dapat untung gimana? Ya, naikin pendapatan atau ngurangin cost, sesimpel itu. Berarti kalau hubungannya tadi barang Vivo, apa yang bisa dilakukan? Naikin revenue atau ngurangin cost? Ngurangin cost, efisiensi.
Jadi ada program efisiensi. Nah, kayak gitu. Jadi eh, eh, ini adalah sesuatu yang sebenarnya menarik ya. Oke. Nah, kalau sebagai owner berarti itu kan harus lebih efisien, berarti untung gua lebih gede. Nah, kalau buat yang di bawahnya owner berarti gimana caranya bisa lebih dekat dengan owner. Dengan gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, supply chain. Ternyata tarif-tarifan ini ada hubungannya ya. Jadi di sini nih teman-teman bisa lihat Apple flies 5 plane loads of iPhone from India, China to US ahead of Trump tariffs. Walaupun hasil akhirnya adalah Trump tariffsnya ditunda. Karena nggak berani dia. Nah, iya, yang ngeri itu adalah ternyata, saya data dari mana ya? Pokoknya saya ngelihat dari berita, 60% atau 80% manufacturing dunia itu sudah di Cina. Jadi udah nggak bisa ngelak gitu, nggak bisa ngelak. Nah, gimana caranya bisa sendiri gitu kan? Nggak bisa. Tadi aja dari bikin jeans saja teman-teman bisa lihat ya, cottonnya aja ada Cina juga gitu, manufacturingnya di Cina juga. Gimana kita mau lepas dari Cina? Nggak bisa. Sesimpel itu, Pak. Nah, nggak usah itu ya. Di sini kita lihat ya bahwa di sini tentang iPhone. Di India sendiri juga sama. Nah, terus ini kan tarifnya sampai 245%. Coba apa sih gunanya ditarifin 245% kira-kira? Ya, arahnya tuh sesederhana itu sebenarnya. Trump tuh maunya dinego, tapi yang saya baca dari berita terakhir, hasil negonya Menko Erlangga, ternyata gitu-gitu aja malah. Iya, makanya kan jadi nego apaan kalau kayak gitu. Kalau Indonesia susah, Pak. Ya. Posisi negonya itu kurang kuat karena kita sendiri kan nggak punya base manufacturing. Balik lagi ke situ, Mas. Kita merdeka tahun berapa? Tuh ya. Terus gini, teman-teman tahu nggak? Di Singapura itu ada pabrik baju nggak? Nggak ada lagi. Tapi di tahun 60 ada. Kok sekarang nggak ada di Singapura? Kenapa? Iya kenapa? Tapi why? Everything happen for a reason. Why? Tenaga murah. Loh berarti di Singapura tenaganya mahal. Tahu dari mana? Emang di Singapura ada UMR? Ah, Cost of living, Pak. nggak. Naik kelasnya gimana, Mas? Coba, ini saya tertarik karena arahnya ke situ. Ya ini kan saya negara pada awalnya itu kan kalau masih skillnya rendah. Ini yang online kedengeran nggak? Perlu pakai mic-nya ini. Kedengeran, Pak. Terdengar, Pak. Kamera gimana caranya tuh? Oke, negara-negara kan pada awalnya kalau masih masalah teknologinya rendah, pasti berusaha memproduksi barang-barang low tech dulu dengan bayaran rendah. Tapi seiring dia meningkatnya pengalaman, dia pasti akan meningkatkan upahnya, wage-nya sama kemampuan produksinya ke level yang lebih tinggi. Nah, di Singapura itu pada masa-masa dia memproduksi pakaian itu adalah pada masa mungkin tahun 60-an itu masih masuk. Nah, tetapi pada saat sekarang dia udah naik kelas, dia memproduksi barang high tech, bahkan dia nggak memproduksi lagi, dia hanya menumpang lewat doang kan. Nah, yang low tech-nya itu pindah ke negara yang low income, yang masih low tech lah, misalnya kayak Bangladesh, Myanmar ya, Indonesia kebagian dikit-dikit gitu sih. Mungkin gitu sih, Pak. Iya, tapi ini berarti belum kena tentang naik kelasnya nih. Belum kena tentang naik kelasnya. Kenapa harus naik kelas gitu? Why? Kenapa Singapura nggak mau punya pabrik tekstil? Iya, untungnya lebih besar. Selain untungnya lebih besar? Enggak, itu lain. Karena di Singapura pabrik yang ada di Singapura itu tidak untuk dijual di Singapura gitu. Nah, sesederhana ini sekarang penduduk Singapura emang dari tahun 60 ke sekarang itu pertumbuhannya berlipat berapa emangnya? Kalau Indonesia iya berlipat-lipat. Jadi tenaga kerjanya kan lebih sedikit. Nah, sesederhana itu masalah produktivitas, Pak. Produktivitas. Jadi kaitannya sama gaji tadi segala macam ya. Orang di Singapura itu bisa menghasilkan pendapatan per kapita lagi balik gitu.
pendapatan per kapita. Jadi setiap orang itu dia menghasilkan berapa uang yang diproduksi. Nah, supaya pendapatan per kapita kita bisa naik, ya nggak akan pernah bisa naik kalau kerjanya masih jualan gorengan, UMKM. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Gitu. Karena multiplier efeknya juga kecil. Sementara di Singapura sudah transfer ke jasa, jasa itu udah yang paling tingginya. Jadi manufacturingnya di tempat lain tadi seperti yang Mas sampaikan ya, manufacturing di tempat lain dia tuh cuma numpang lewat. Dari tarif ini, kebaca nggak Singapura itu jasa doang, dia bisa hidup. Dia kena tarif cuma 10%, Indonesia 47%. Gimana caranya? Berarti kan dijual lewat Singapura. Kan keren itu namanya. Nah, kok nggak bisa kita jualan langsung ya? Ya itulah PR-PR-nya Indonesia ya, yang ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu sangat ya ada banyak hal ya. Nah, jadi kalau balik lagi ke manufacturing di Indonesia itu problemnya luar biasa. Saya pernah cerita tentang mobil listrik Indonesia nggak? Hah? Iya, Dahlan-Iskan, betul. Belum sama sekali. Ini masalahnya direkam sih gue. Males gue kalau rekam. Iya, oke. Berarti saya bahasanya sensor ya, walaupun saya tahu lebih dalam dari itu. Jadi kan apa? Nggak usah lah, nggak usah. Jadi kan pelopornya itu memang di zamannya Pak Dahlan Iskan. Jadi orang-orang seperti Pak Dahlan Iskan kalau ditarik mundur lagi, itu sebenarnya tokoh namanya Burhanuddin Yusuf Habibie. Nanti saya akan masuk ke sana ya. Kita masuk ke Dahlan Iskan dulu ya. Dahlan Iskan dia memang bukan engineers gitu. Dia basisnya kan wartawan. Cuma dia punya kepedulian terhadap Indonesia. Kebetulan dia dapat kesempatan. Saya itu justru gini ya teman-teman ya. Jadi agak terenyuh dengan orang-orang seperti Pak Dahlan Iskan. Dia hatinya atau ginjalnya? Hatinya ya kalau nggak salah udah transplantasi. Jadi orang yang udah tajir terus udah mau mati biasanya tuh ya dia tinggal mengabdikan hidupnya untuk udah nothing tulus, sama kayak pengacara yang bukan, yang udah meninggal, yang katanya anak 9 naga itu loh. Alvin, betul, betul Mas. Itu kan giliran terakhir akhir-akhir hidupnya, wah semuanya dibuka sama dia kan luar biasa. Saya nggak akan masuk ke Alvin, ini kita ke Dahlan Iskan. Nah, jadi waktu itu ada 3 orang yang dibiayai dari uang sendiri Pak Dahlan ya. Satu namanya Pak Dasep. Satu lagi yang dia punya perusahaan mobil listrik di Amerika, walaupun kita nggak pernah kedengaran lagi suaranya. Satu lagi yang Ricky Elson. Nah, yang dari 2 ini yang nasibnya paling miris itu Pak Dasep. Nanti bisa cari sendiri ya, mobil listrik Dasep. Nah, jadi waktu itu, waktu mau ada KTT di Bali, dipakailah mobilnya buatan Pak Dasep untuk dipamerkan. Nah, ternyata di Indonesia itu, kalau kita punya inisiatif, itu nggak bisa tuh kita, misalnya saya sebagai menteri ini, ya udah ini dari negara keluarin duit gitu. Ini kan ada kaitannya dengan budgeting sama pertanggungjawaban ya, jadi nggak semudah itu ternyata. Jadi adalah salah satu BUMN yang diberi tugas untuk membeli. Nah, BUMN ini pinter juga. Dia nggak nyuruh, nggak BUMN sendiri yang turun. Disuruh cucu usaha. Belilah itu kan. Nah, begitu udah kelar pagelarannya, kasus, penjara, dianggap korupsi. Saya juga bingung korupsinya di mana gitu. Ada orang transaksi jual beli ya. Ya sudahlah, ini satu hal. Ya itu yang jadi masalah. Sekarang kalau ada menteri BUMN memerintahkan BUMN untuk melakukan sesuatu, ternyata itu nggak cukup kuat ya. Ternyata ya gitu. Nah, jadi berhati-hati. Karena nasib Indonesia ada di tangan Bapak dan Ibu ya. Balik lagi. Ya itu satu. Kemudian yang Amerika itu kan ternyata pas dibikin
dia lakukan modifikasi terus nabrak gunung kan, Pak Dahlan Iskannya nabrak gunung. Nah yang satu lagi yang Ricky Elson, dia punya paten tentang dinamo listrik, itu makanya ditarik sampai sekarang nggak kepake. Coba bayangin, dia udah ninggalin hidup enak di Jepang buat ke Indonesia bangun mobil listrik, malah nggak disupport. Buktinya apa? Sampai sekarang malah yang industri di Vietnam yang didukung. Udah pernah naik mobil Finfast? Itu coba, kalau teman-teman berpikir, mobil itu kira-kira laku nggak di dunia? Enggak. Makanya supaya laku, dijadiin aja taksi di sini. Berarti kan ada yang membeli, walaupun itu dia-dia juga gitu, yang modalin kan. Tapi jadinya produksinya kepake, supply chain-nya jalan. Nah, di situ yang perlu teman-teman pikirkan bahwa dukungan pemerintah itu sangat penting sekali ya, terutama buat regulasi. Bayangkan kalau waktu zamannya Pak Dahlan Iskan kita start mobil listrik, even Tesla waktu itu belum seperti sekarang, Pak Bu. Jadi visinya itu luar biasa itu Pak Dahlan Iskan, luar biasa. Ya, kita harus akui itu. Mundur sedikit ke zamannya Pak Habibie. Pak Habibie produksi bareng sama Kasa, sekarang Airbus. CN235, Kasa Nurtanio. Ya, Kasa sekarang udah merge ke Airbus. Nah, setelah CN235 dia bikin N250. Ya, N250 itu full Indonesia. Rencananya dia mau bikin N2130 jet. Nah, yang mungkin saya mau share di sini adalah N250, itu padanan pesawatnya apa yang ada sekarang? ATR, exactly, Mas. Bisa kebayang nggak tuh? Kita ATR-nya itu N250 semua. Wih, deh, kayak apa itu? Visinya itu luar biasa. N2130 itu sama dengan apa? Boeing 737. Itu pesawat standar yang dipakai, termasuk Cina sekarang kan punya pabrik namanya Comac. Itu platformnya gitu-gitu aja. Nah, jadi visinya Pak Habibie itu wah. Jadi sayang ya kita tuh punya orang kayak gitu ya. Ini saya titipkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Balik lagi. Apa? Wah, kalau itu sebenarnya gini, kalau orang yang ngerti industri otomotif, komentarnya akan lebih sederhana. Sekarang saya tanya, misalnya, Finfast. Ya, karena kita tadi ngomongin Finfast. Nggak usah Finfast deh. Nggak usah Finfast. Toyota aja. Toyota mengakuisisi Daihatsu buat apa, Pak? Ya, bukan buat itu juga sebenarnya. Ya, intinya saling support, saling dukung, konsolidasi gitu ya, dan segala macam. Terus, apakah semuanya itu diproduksi oleh satu pabrik saja? Komponen mobil itu, Pak, ada macam-macam. Sama seperti tadi, Cotton itu asalnya dari mana, dari mana, dari mana. Ini udah jam 19.35. Bannya dari mana? Akinya dari mana? Itu yang paling sederhana lah. Ban, aki itu dari mana, dari mana, dari mana. Dan komponen lain seperti ada Denso lah di situ, ada Bosch lah, ada segala macam. Jadi nggak ada yang namanya produksi sendiri. Begitupun pesawat terbang, Pak. Jadi kalau mundur lagi ke belakang, itu kita dibilang, wah lu bisanya cuma bikin komponen pesawat. Emang Airbus itu bisa bikin pesawat semuanya dibikin di Prancis, di Toulouse? Enggak. Enggak, Pak. Dari mana-mana. Terus dibawa pakai pesawat yang modelnya kayak ikan, apa tuh, yang gede. Beluga, betul. Jadi ada banyak yang sebenarnya perlu dipikirkan. Jadi kan itu ada yang tahu mobil Proton? Nah ya, Proton. Proton itu punya beberapa produk yang merupakan rebadge atau ngerubah, cuma diganti
beberapa part saja, tapi semua desain sampai bahkan ke mesinnya juga sebenarnya dari yang dia beli. Contohnya terakhir tuh ada mobil dari Honda Accord, Mitsubishi Lancer lah, itu tinggal diganti aja sama Proton. Nah, terus apa bedanya sama SMK? Bedanya di sini dipolitisasi kali. Nah, ya itu makanya jadinya nggak maju-maju, Pak. Nggak maju-maju. Sebenarnya kalau dibiarin aja, ya udah jadi sebenarnya. Simple. Terus harusnya pemerintah dukung apa untuk industri yang seperti itu? Ya, regulasinya di bagian apa, Mbak? Ya, tarif dalam hal ini pajak. Jadi ada banyak hal. Kenapa kok BYD ke sini dapat insentif pajak karena mobilnya mobil listrik? Kenapa kalau misalnya SMK tidak bisa dikasih insentif? Kebayang nggak? SMK ya keberpihakan lagi dan segala macam ya jadi panjang. Jadi makanya ya udahlah gitu. Ya, jadi kita cukup dulu ya. Semua itu pasti ada hubungannya dan memang ini perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Nah, jadi key pointers dari supply chain management tuh integration, coordination, collaboration. Tujuannya untuk managing uncertainty, mempermudah inventory cost, sama di sini ada bullwhip effect. Bullwhip itu pecut, jadi naik turun naik turunnya kebutuhan, demand ya, naik turunnya kebutuhan. Di sini ada gambarnya nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau di sini di end customer begitu beli, ini kan stok dari retailer akan berkurang nih. Nah, si tier 1 supplier itu ngelihat, wah ini barangnya laku nih, berarti gue perlu nyetok tambahan. Nah, ini efek ke belakang sampai ke pabrik, itu jadinya seolah-olah ada satu demand yang maha dahsyat, padahal cuma laku 1 biji doang. Gitu. Jadi kan kayak bunyi pecut tuh cetar gitu. Kelihatannya kenceng banget di depan, cuma efek gelombangnya itu sampai ke belakang. Ya kayak gitulah sederhananya. Ya, jadi ini nggak canggih-canggih amat. Oke. Ini masih ada hubungannya dengan yang di depan. Oke. Nah, jadi di sini kaitannya sebenarnya juga ingat ya, kita fokusnya ke bisnis, bisnis cuma untung rugi, penjualan sama cost. Ada risiko. Nah, ada risiko. Jadi kalau di supply chain global, di sini ada masalah waktu, ya, waktu. Nah, karena ada risiko waktu, makanya nanti di belakang kita akan lihat bagaimana caranya modern supply chain itu bisa menyederhanakan waktu. Ini kalau kita mundur ke jauh ke belakang zamannya VOC. Misalnya dia ngebawa rempah-rempah dari Maluku sampai ke Eropa berapa lama tuh Pak kira-kira? Belum ada terusan Suez lagi. Nggak tahu juga saya berapa lamanya. Tapi yang jelas pasti lama kan? 6 bulan aja bisa bayangin tuh. Kayak gimana gitu. Terus ongkosnya berapa tuh kalau 6 bulan? Ya kan? Nah, jadi ini berarti ada sistem yang bisa mengurangi redundancy sama inventory buffer terkait sama proyeksi. Kemudian ini mulai diterapkan namanya risk management. Ini udah mengcover tentang natural disaster, economic shift, operational issue. Jadi misalnya kayak sebelum ini terusan Suez, Panama ya, Panama, dua-duanya malah, dua-duanya sempat keblok sehingga jalur supply chain harus muter. Kalau harus muter ya berarti efeknya ke cost lagi, balik ke cost lagi ya. Ya, nah di sini ada manajemen risiko. Kemudian di sini ada ISO 9001/2015. Di sini yang mau di-highlight adalah resiko itu sudah dimasukkan ke dalam ISO 9001 tentang leadership, komitmen, sama risk-based approach. Jadi dalam, ini kan sebenarnya 9001 kaitannya sama product quality ya. Ya, quality itu dikaitkan dengan manajemen risiko gitu. Jadi manajemen risiko ini lagi naik nih. Nah, di sini ada yang certified CRMP. Tadi kan CRMO ada selain Mbak QCRO apa tuh? Mirip-mirip. Oke. Nah,
Jadi kalau yang sudah terekspos dengan manajemen resiko udah kebayang lah mesti ngapain gitu ya. Nah, di sini terus juga ada resilience, berarti ketangguhan dari si perusahaan, nah, risk pooling, aggregating risk, dan segala macam. Ini nanti ada strategi yang kita bahas di belakang terkait dengan resiko dari supply chain. Oke. Dan flexible capacity, nanti juga kita bisa lihat di belakang. Nah, ini yang kemarin udah sempat kita bahas, IT enabler untuk supply chain. Untuk elektronik bisnis, e-commerce, sudah biasa lah. Nggak perlu kita bahas ya, teman-teman juga pasti sudah mencoba sendiri. Electronic data interchange juga ini udah nggak lazim sekarang ini. Kalau di tahun 2000 berapa ya saya waktu itu? 2005-an, 2000 awal, 2003 2005 saya kerja di perusahaan namanya Reuters, kantor berita Inggris, tapi dia punya servicesnya itu jualan terminal buat transaksi di pasar uang. Nah, terminal transaksi di pasar uang itu networknya kalau dulu cuman ada. Jadi kalau zaman dulu tuh di season ya, Tri ya. Ya itu friend kan? Asia bukannya friend ya? Oh iya benar benar benar. Ya itu berarti Excel itu merupakan gabungan dari semua Excel kecil. Luar biasa ya. Bold. Ya 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 ya. Ya jadi seperti itu ya. Kalau dulu dibagi-bagi dan saya ingat banget untuk koneksi antar terminal itu pakai dedicated line. Namanya Channelize E1 dan seterusnya lah. Ya. Jadi kalau sekarang nggak tahu sekarang pakai apa mereka, tapi sekarang tuh hampir semua lewat internet, lebih secure dan segala macam karena perkembangan teknologi. Kemudian ada barcode. Nah, barcode ini tadi yang sempat kita bahas. Kalau barcode-nya sendiri ya udah lazim lah. Kris itu lebih advance daripada barcode. Nah, RFID. RFID sebelumnya kita pernah bahas yang di jalan tol ya kemarin ya. Nah, jadi pengembangannya di supply chain itu ternyata ada banyak tuh untuk stok opnam, kita bisa misalnya tembakan di dalam ruangan gitu langsung kebaca. Terus barang keluar masuk. Makanya tadi saya tanya tentang serah terima MR di dalam apa di luar. Nah, kalau menggunakan RFID itu bisa tanpa melakukan entry. Jadi cukup ngelewatin pintu itu udah barang keluar dan segala macam. Jadi ada banyak aplikasi yang bisa dilakukan, nggak cuma di pergudangan tapi juga di berbagai hal, termasuk RFID itu di department store ya, kalau kita mau keluar tuh bunyi titit titit supermarket itu ya. Kalau dulu mahal, sekarang udah murah RFID. Yang paling murah ada yang tahu harganya berapa? Di bawah 5.000 sekarang. Jadi aplikasinya sudah bisa sangat luas sekali. Itu pun import, nggak buatan Indonesia tuh. Nah, kan bayangin ya, 5.000 diimport, berarti ongkos produksinya berapa coba? Gila nggak tuh? Jangankan itu, peniti yang dijual di pinggir jalan tuh. Dijualnya, kalau di online tuh kita bisa beli mungkin 1.000 kali satu renceng. Gimana caranya 1.000 perak bikin kayak gitu? Itu kan luar biasa ya. Gimana kita mau nutup import? Misalnya Indonesia bilang kita tidak mau import peniti lagi. Nah, pusing kan lo. Nah, lah iya. Ya itu contohnya ya. Internet juga udah nggak perlu dibahas, sekarang sudah umum. Heran ya, padahal buku ini buku tahun 2018, tapi topiknya masih kayak begini gitu. Iya. Nah, yang mungkin agak seru itu adalah Internet of Things. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu ada beberapa yang sudah implementasi. Mungkin ada yang punya ide Internet of Things apa yang ada? Ayo, coba fokus ke dunia supply chain ya. Jadi kaitannya sama tadi apa aja? Procurement, production, sama distribution. Coba. Ayo, Mas Rifko. Ya, ayo siapa? Ya itu mic-nya ada di dunia supply chain kira-kira.
Ya, yang yang online. online siapa yang online? Ayo. Izin Pak. Ya, Krisna, silakan. Saya nggak tahu ini masuk ke supply chain atau enggak Pak, izin koreksi. Gimana, Mas? Dulu itu saya pernah proyekan Pak untuk, Boleh lebih keras? Nggak kedengeran? untuk proyekan Pak, itu pakai Ah, IoT Pak, lebih ke tracking terkait dengan muatan dari kapal. tracking untuk Muatan bahan bakar kapal Pak. muatan bahan bakar kapal. Oke, ya kalau Tuh. tracking sekarang sih ya oke lah, tapi ada nggak yang lebih dahsyat lagi dari tracking kira-kira? Ayo, teman-teman, yuk. Terima kasih ya, Mas Krisna ya. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tracking kan ya sama kayak kita beli makanan, itu kita bisa tracking ya posisi si drivernya udah di mana dan segala macam. Cuma di sini ada pengembangan yang lain ya. Ternyata IoT di sini kaitannya sama apa? Sama supply chain itu nggak cuma posisi sebenarnya. Jadi ada yang lain. Contoh yang lebih sederhana dari yang posisi. Kalau posisinya tadi kan mungkin pengiriman bahan bakar ya tadi ya, pengiriman bahan bakar. Tapi ada juga pengembangan sedikit itu kalau apa namanya? Anggap nih pakai tutupnya tuh pakai puteran gitu. Kalau puterannya dibuka, nah itu kita bisa detect bahwa sekarang kondisinya kebuka, ketutup. Misalnya ya sensor, ini pasti semuanya dengan sensor ini Mas, pasti. Enggak, kalau GPS tracking aja. GPS itu buat tracking aja. Jadi GPS sebagai alat buat menentukan posisi. Nah, kalau ini berarti dia bisa memanfaatkan salah satunya menggunakan sinyal. Enggak sih, kalau GPS cuma posisi aja, dia menggunakan network dari GSM-nya itu, 2G, 3G, 4G, mengirimkan sinyal dari sensor yang dipasang. Nah, kalau di perusahaan truk sekarang ya, transporter, itu mulai dari supir ngantuk. Oh. Ada yang tahu supir ngantuk itu ternyata sekarang di-track sama si pengusaha truk. Bukan karena maunya pengusaha truk, bukan. Karena maunya si customer-nya pengusaha truk. Jadi contoh nih, saya punya customer perusahaan kimia terbesar di Asia Tenggara. Dia mensyaratkan sama transporternya dia, nggak boleh ada supir yang ngantuk. Jadi dia bikin peraturan. Tapi kalau peraturan doang, gimana kita bisa tahu itu ngantuk apa enggak? Dipasangin sensor. Sensornya buat ngebaca apa coba teman-teman? Iya, ngebaca face-nya apa? Apa face recognition atau dari apa? Betul mas, betul mas. Betul. Jadi nguap, matanya itu nutup. Coba. Itu kan sensornya berarti udah bukan sensor buka tutup kayak pintu tadi ya. Berarti sensornya pakai apa tuh? Bukan. Digital imaging. Nah, arahnya ke pattern mas, betul. Tapi di sini digital imaging. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, aplikasi digital imaging tuh bisa segala macam. Kalau yang di pengobatan, rumah sakit atau obat-obatan gitu, deteksi kanker. Ada yang pernah di USG? Nah, Mas sama Mbak bisa lihat nggak itu? Kok dokternya bisa bilang ini nih ada kepalanya, ini ada kakinya, gitu. Kecuali yang 3 dimensi mungkin lebih oke ya. Kalau yang standar tuh cuma hitam putih doang, abu-abu, itu dia bisa cerita banyak tuh. Itu kan luar biasa ya. Nah, kalau kita nggak ngerti, kalau dokter ngerti, ya wajar dia sekolahnya 7 tahun, ya kan? Nah, gitu. Udah itu bisa megang-megang lagi. Oh, itu lain lagi. Ya. Ya itu Internet of Things. Jadi bisa bayangkan ya tentang sensor yang bisa dikembangkan sekarang tuh udah limitless, udah bisa dibilang the sky's the limit. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kasus yang perlu diberikan solusi, silakan berhubungan dengan saya di nomor ya itu misalnya. Memberikan solusi ya. Oke. Oke. Yang terakhir di sini di buku nanti bisa dibaca sendiri tentang blockchain. Jadi kalau blockchain di sini saya yakin para investor semua di dunia kripto kan
Arahnya, ya, arahnya ini sebenarnya bukan ke currency di awal, itu pencatatan transaksi yang lebih ketat. Jadi distributed book apa sih? Jurnalnya itu terdistribusi sehingga tidak bisa di-crack lah intinya kayak gitu. Nah, arah ke depannya tuh ini buat transaksi. Jadi blockchain ini dipakai untuk solusi pembayaran ya, arahnya ke sana gitu. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya nggak akan masuk terlalu detail. Nah, salah satu solusi, bukan salah satu solusi, salah satu inisiatif yang menjawab berbagai permasalahan di depan, itu kita mulai dari gambar yang paling atas dulu di sini. Nah, di sini ada namanya vertical integration, ada horizontal integration. Teman-teman di sini bisa tebak lah, misalnya kalau vertical integration ada contohnya nggak di Indonesia? Wah, kok jadi pendiam? Ayo dong. Iya, satu perusahaan yang mengintegrasikan fungsi retailer, wholesaler, distributor, manufacturer, sama supplier. Mulai dari hulu sampai hilir. Nah, kira-kira apa? Ya, Pertamina salah satunya. Kenapa jauh-jauh? Kenapa nggak yang dekat-dekat dulu? Bakri misalnya tuh. Ya kan? Bakri juga mengintegrasikan. Salah apa benar? Benar, kalau secara keilmuan memang harus berinovasi, Pak, untuk menjawab tantangan. Contohnya nih, kalau yang rumahnya di Bintaro, kira-kira contohnya apa yang vertical integration yang ada di Bintaro? Ada. Hah? Enggak, bukan. Ini lebih kecil lagi bloknya. Lebih kecil, tapi di situ kita bisa lihat bahwa terjadi vertical integration. Ada yang tahu? Transpart. Di situ ada retailernya, toko-tokonya tuh yang di dalam. Itu rata-rata punyanya dia juga tuh. Kemudian wholesaler, distributor, manufacturer tuh barang-barangnya dia juga. Sampai suppliernya juga dia juga. Supplier di sini dia menyediakan apa? Apartemen. Dia juga yang nyewain, dia juga yang ngisi fasilitasnya dan segala macam. Itu bisa kita identifikasikan seperti itu ya, CT Group ya. Bagus di situ. Kalau di Bintaro namanya Transpark. Martnya cuma bagian dari parknya itu, supermarketnya. Ada tempat bermain juga di sana, jadi all in segala macam ada di situ. Dan itu perusahaannya dia semua, gitu ya. Nah, di sini pun di Plaza Festival ini juga kita bisa lihat ya, ini salah satu bentuk vertical integration. Nah, kalau horizontal integration itu retailer dengan retailer bergabung jadi satu, ya. Wholesaler dengan wholesaler bergabung jadi satu. Kira-kira kalau yang vertical integration mungkin sederhana ya, mau mengcover semua lini bisnis dari hulu sampai hilir. Nah, kalau yang horizontal integration kira-kira untuk apa? Ada yang bisa berkontribusi? Yang horizontal ya. Iya. Kalau kalau yang Mas ceritakan tuh berarti tengkulak sama tengkulak jadi satu. Ah, bulog. Tapi cara mendefinisikan bulognya itu apa, Mas? Yang dia berintegrasi. Bulog kan emang dari awal udah terintegrasi gitu loh. Dia kan juga sudah dapat dari banyak supplier, Pak. Keduanya ini yang integrasikan. Jadi dia menampung mengangkut peluru panen yang ada untuk kita kayak lumbung gitu, Pak. Ini kalau misalnya pakai contoh Bulog, berarti Bulog bergabung sama perusahaan seperti Bulog untuk melakukan sesuatu. Nah, gitu. Nah, iya, karena ngambil contohnya Bulog tadi kan. Jadi ibarat kata, jadi kalau misalnya kayak gini nih, misalnya apa ya, Family Mart bergabung sama Alfamart gitu. Nah, kalau itu kan bergabung kayaknya nggak mungkin ya, karena apa yang mau digabungkan gitu loh. Nah, kalau misalnya yang vertikal kan gampang. Jadi mulai dari bahan baku, processing sampai jualan tuh jadi satu pintu.
Tujuannya pasti efisiensi bisnisnya. Kalau yang horizontal ada ide? Kalau belum ada ide, nanti ada jawabannya juga di belakang. Goto, Oke. Pak, goto. Kayaknya UTS-nya nggak ini deh. Apa? Iya, itu bukan itu juga, itu lain lagi tuh contohnya di situ, karena udah siapin videonya, nanti bisa kita lihat sama-sama. Oke, jadi di sini vertical integration kalau contohnya di sini ada Apple. Jadi Apple itu karena bikin closed system, semuanya tuh hampir dibuat sendiri. Walaupun ternyata pada kenyataannya dia juga tidak membuat barangnya sendiri. Tapi di sini secara sistem itu mulai dari software, global marketing, sampai OS sama App Store-nya, sampai terakhir dia punya retail store untuk Apple produk, Apple Store. Di sini software distribution App Store-nya lebih ke aplikasi. Itu dimiliki oleh si Apple. Jadi dia punya vertical integration karena fungsinya beda-beda ya tiap itu. Nah, kalau horizontal integration di sini ada company X yang berfungsi sebagai supplier, berfungsi sebagai assembler, distributor, retailer, sama consumer. Nanti ya kita bisa lihat ya. Oke. Nah, salah satu yang dilakukan integrasi di sini ada untuk fungsi procurement. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada namanya on demand sama continuous. Kalau on demand sederhana. Jadi misalnya ada order masing-masing tier dari distribusi itu akan memproses. Kayak tadi tempatnya Mas Rifko. Rifko itu akan membuat kapal kalau udah ada order masuk. Nah, sementara kalau yang namanya continuous replenishment berarti dia tidak perlu ada order, dia udah ngirim barang dulu. Nah, cuma untuk pengiriman barangnya itu ada triggernya. Kalau di sini information sharing yang paling sederhana. Jadi kalau information sharing itu apakah selalu pakai sistem? Ya enggak juga, tapi ya pakai sistem yang paling optimal. Yang paling sederhana itu adalah warehouse kita, datanya itu bisa diakses oleh vendor. Jadi dia bisa mantau kondisi stok di tempatnya dia. Nah, ini nih sebenarnya di level yang paling sederhana itu sama kayak tukang kerupuk. Teman-teman kalau memperhatikan ya, tukang kerupuk itu akan datang secara rutin di waktu tertentu untuk ngeliat di dalam kalengnya itu masih ada berapa, tinggal berapa, jadi dia auto replenishment kayak gitu. Jadi ini saya mau bilang auto replenishment itu bisa dari yang paling bawah seperti biasa tukang gorengan, di sini tukang kerupuk, sampai ke perusahaan yang lebih canggih karena ini harus applicable ke semua level. Nah, kemudian ada outsourcing. Nah, outsourcing sini nggak cuma orang ya, nggak cuma orang, tapi adalah pembelian goods and service yang originally produced in-house ke pihak luar. Nah, kalau OEM, kalau Bapak dan Ibu yang bergerak di distribusi barang, ini udah umum ya, lazim barang-barang OEM. Nggak usah itu yang dibilang original manufacturer, contohnya kalau di mobil, itu sebenarnya OEM doang. OEM juga, cuma di labelin ori gitu, padahal sama dia juga. Produsennya bukan di Daihatsu atau Toyota, tapi di pihak lain gitu ya. Nah, di sini terlihat nih barang-barang apa saja yang diproduksi. Sampai ke corporate service. Warehouse-nya itu bisa satu warehouse dipakai bersama. Contoh di daerah bandara itu ada gudangnya Aerofood, itu dipakai oleh berbagai airline. Contoh ya. Oke. Nah, fungsi terakhir dari tiga gambar yang jadi satu itu adalah distribution. Di sini proses distribusi sebenarnya kita bisa lihat bahwa si customer ngorder lewat aplikasi, kemudian nanti akan diproses tuh mulai dari gudangnya, sortir dan segala macam sampai dikirim sampai ke tempatnya ya, sampai ke orang yang order.
Di sini ada beberapa yang perlu di-highlight. Mungkin kalau teman-teman pakai GoSend, pakai Grab Express, gitu ya, itu sesuatu yang bisa menggambarkan secara mikro. Jadi kita ada barang dikirimkan ke tempat lain, terus kita bisa tracking sampai selesai. Tapi bayangkan kalau Amazon, nggak usah Amazon deh, apa ya, Tokopedia misalnya. Pernah kebayang nggak itu operasinya seperti apa? Ada yang punya pengalaman? Atau yang di tempat gudangnya Mas itu ada berapa SKU, Mas? Ada berapa jenis barang? Kan tadi cuma beberapa, yang tadi gudang kan Mas berdua nih. Ada berapa tipe barang? SKU kan stock keeping unit ya. Berarti jenis barangnya tuh ada berapa? Banyak, Pak. Tapi Iya, kalau yang banyaknya saya berapa? tahu itu ada set box buat TV. 100 ada nggak? Oh, lebih, Pak. Berapa? Ratusan ribu, Pak. 1000? Ratusan Ratusan ribu. ribu? Ya. Ratusan ribu. Ratusan ribu jumlahnya atau jenis? Jumlahnya. Jenisnya nih, saya Oh, mau. jenisnya. Oh, kalau jenisnya ada sekitar 5, Pak. Oh, 5 5. sampai 6. Ya, kalau 5 sederhana berarti tinggal jumlahnya ya. Ya, Oke. jumlah yang banyak. Kalau tipenya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi kalau jumlahnya tinggal salesnya aja tuh ngabisin barang kan berarti kan. Kalau SKU-nya atau jenis barangnya banyak, bisa kebayang tuh Mas. Contoh nih, contoh. Saya implementasi produk di sini nih yang kelihatan. SMI ini apa namanya? Smesco. Ada yang tahu Smesco nggak? Pernah lewat nggak? Nah, itu kan punya Departemen Koperasi tuh. Dia itu supermarket ngejual barang-barangnya UKM. Jadi tempat itunya di situ. SKU-nya ada berapa? 44.000 jenis barang. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan tempat itu? Kalau yang 5, tadi karena jumlahnya, berarti kan tinggal ngabisin barang. Kalau ngabisin barang ya udah ketahuan, berarti stok lama, Vivo nggak jalan, gitu kan. Nah kalau itu kira-kira apa? 44.000. Space-nya kan gede itu Mas. Oke, ya itu penempatannya. Kalau penempatannya ya tinggal dijembrengin aja. Ayo, ada yang ngebayang nggak? Stok manajemen contohnya gimana tuh Mas? Bener. Berarti kan setiap 44.000 itu kan ada demand-nya masing-masing yang bisa kita keep terus karakteristik. Ini berarti masalah capacity ya. Selain itu ada nggak? Sekarang saya rubah pertanyaannya misalnya. Sekarang di tempatnya Mas ada 44.000 jenis barang. Apa yang kira-kira terjadi? Jenisnya Mas ini Mas, bukan jumlahnya Mas. Hah? Ya, apa yang akan terjadi kalau misalnya pengelompokannya problem? Ya, apa yang akan terjadi dengan barang itu? Nah, itu. Kalau teman-teman masih bingung, ya memang jangankan teman-teman yang punya barangnya juga bingung. Nah, gitu. Jadi ini memang sesuatu yang nggak bisa dianggap mudah, walaupun sederhana kan. Sederhana, kita nerima barang, barangnya disimpan, terus barangnya dijual, terus apa yang mesti dilakukan sama tempat penitipan barang itu? Apa yang mesti dilakukan? Contohnya misalnya Amazon nih, si Amazon atau Tokopedia. Kita beli barang, ternyata barangnya nggak nyampe ke kita. Apa yang akan dilakukan sama Tokopedia? Ganti. Nah, bayangkan 44.000 macam. Nah, ya, iya, iya. Makanya ada asuransi juga kan di situ. Kalau jaminan barang hilang, kita mesti bayar premi dan segala macam. Ya, itu satu hal lah. Tapi memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi nanti di sini kita bisa lihat bagaimana operasi dari Amazon sama Temu. Oke, ini ya. Jadi kenapa saya ambil contoh ini? Kebetulan
Tadi juga saya kenapa ngambil contoh. Sebenarnya kalau gudang itu sama aja. Kayak tadi ya perusahaan yang canggih seperti di tempatnya Mas berdua ini kan ada 5 tipe barang, ternyata ada masalah juga. Nah, Mas sama Mbak bisa bayangkan, seperti Amazon yang udah pasti lebih dari 44.000 item, sudah pasti lebih, berarti lebih besar daripada itu. Tapi kok bisa ya? Nanti kita lihat nih videonya, sebentar ya, saya coba putarkan. Enggak, ini enggak sampai habis kok. Oke, sebentar. Wah, udah jam 8 nih. Ini suaranya nggak keluar ya. Speaker gue ada di mana? Udahlah. Ya. Jadi di sini kelihatan bagaimana dia memanfaatkan teknologi. Nah, ini yang buru-buru ini sesuatu yang baru ya. Ini yang standar FedEx. Itu tadi gambar server menggambarkan investasi dia di dalam sistem. Ini vertical integration ya, dia sampai pengirimannya juga dilakukan sendiri. Tadi barang ini satu rak dipindahin. Ya, ini sampai di sini ya. Coba komentar dulu tentang Amazon dari pendapatnya Mas dan Mbak. Mungkin sorry tadi karena contoh warehouse-nya dari Mas-mas berdua, Linknet. Mungkin bisa diceritakan dulu dibandingkan dengan Amazon seperti apa. Gitu. Itu dulu. Atau gini deh, nggak usah bandingkan. Mungkin komentar aja yang Amazon tuh kayak gimana. Dan membayangkan andai kata ini ada di tempat saya, maka gitu. Bisa? Ayo Mas, boleh boleh, boleh. Ya, nggak harus nyebut nama juga sih. Kebetulan saya juga dari ini Pak. Maksudnya kami tidak menjual barang-barang yang di gudang ya Pak ya. Ya. Kami tidak menjual barang-barang yang di gudang. Ya. Barang-barang itu datang deliver bersama servis yang customer baru berlangganan. Ya. Jadi sehingga jumlah SKU-nya nggak banyak Pak. Ya. Paling kalau di breakdown adalah STB, Ya. WiFi router, Ya. kabel-kabel, udah gitu aja sih. Ya. Ah, modem ya, modem Ya, ada tadi ONT. ada 5 kan, ya udah Ya, makanya. fine. Nah, terus kalau dibanding dengan ini, memang fokusnya tipe barangnya banyak, ya, jumlah kuantitinya juga banyak. ya, Yang nggak heran inovasinya sangat penting sih. ya, Berasa tadi dibilang kan cut cost-nya, footprint karbonnya berasa banget kalau Ya. dilakukan inovasi. ya. Kalau di kami mungkin terkait supply chain nggak terlalu fokus gitu Oke. aja sih Pak. Nih, ini sebenarnya yang mau dibahas cocok banget nih. Jadi
pertanyaan saya berikutnya ke Mas adalah, enggak, pertanyaannya cuma gini aja. Berarti kalau seperti Amazon, tidak mungkin tidak berinovasi. Nah, pakai Oh mic ya, dulu biar kedengeran semua. oke. Iya, pasti Pak. Karena itu Pasti ya, udah cukup. Pasti aja dulu. Nah, udah ya, pasti. Oke. Sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan. Ini dong buktikannya ini. Kalau saya kan no pick hoax. Nah, ini asli ini, asli. Kita lihat ya sama-sama ya. Jadi ini ceritanya tentang Temu nih. Data downloadnya itu di Amerika ya. Jadi ini sama-sama Amerika, satu Cina, satu Amerika. Nanti kita lihat. Nah, ini gambarnya. Nah, tadi dengar ya, tadi dibilang pasti. Ternyata, ya, nggak apa-apa. Setelah ini kita diskusinya bentar. Ya, oke. Yaudah cukup dulu, cukup dulu. Monggo Mas, ada pendapat nggak? oke. Kalau menurut saya, Ah. Amazon dari awal itu kan dia didesain sebagai online e-commerce dan juga dia sendiri yang memiliki warehouse, dia sendiri juga melakukan distribusi. Enggak. Jadi Ada memang supplier, ada seller dari luar, tapi barang yang mereka fulfill sendiri banyak, porsinya lebih tinggi daripada online e-commerce yang lain. itu betul. Kalau itu betul. Tapi bahwa mereka melakukan sendiri enggak juga. Justru di sini saya mau membandingkan adalah Temu bisnis modelnya mirip sama Amazon. Tapi di Amazon kita bisa lihat secanggih itu. Jadi kalau video tentang Amazon sebelum ini itu masih orang Pak. Nggak ada yang biru-biru itu nggak ada tuh. Nah, jadi ini sekarang udah biru-biru semua kan tadi kan. Nah, sementara di tempat lain itu masih memanfaatkan orang gitu kan. Nah, jadi saya sebenarnya di sini untuk men-trigger aja. Sebenarnya perlu nggak sih inovasi itu? Itu loh. Yang saya mau angkat tuh itu sebenarnya. Perlu. Emang bisnis itu tujuannya untuk melakukan inovasi. Bis ya makanya nih, ayo sebelum 8:30 kayaknya nggak kekejar sih. Menggunakan jasa orang itu belum tentu murah juga Pak, karena Pak di tempat kami Ya, operation itu ya, kita rubah ke automation itu untuk mengurangi cost juga. ya. Saya punya pengalaman langsung nih. Jadi bukan kata orang, ini pengalaman saya langsung. Jadi waktu itu saya masih bekerja di perusahaan yang menjual sistem perawatan pesawat terbang. Jadi saya pergi ke salah satu airline, nggak usah disebutkan namanya. Jadi intinya yang dilakukan sama orang di situ apa? Dibandingin, jadi gini, proses maintenance itu dilakukan secara manual tuh bisa. Karena contohnya gini, kalau di pesawat itu umur dari barang-barang yang perlu di-maintain itu ada 3. Ada hour, ini biasa ya kita dengar ya, flying hour segala macam. Terus ada cycle itu berapa kali pakai, dan kalender. Nah dari 3 ini dihitung secara bersamaan. Mas bisa bayangkan ya kalau misalnya mobil kan kilometer doang paling, sama kalender lah mungkin. Tapi misalnya berapa kali starter, berapa kali bannya dipakai jalan muter, berapa kali parkir gitu kan, ban berhenti itu kan sebenarnya makan juga tuh. Nah, dilakukan dengan cara pilot setiap mau pergi itu ngisi namanya flight log. Flight log itu nanti dikonsolidasi di belakang. Jadi flight log
bisa mengupdate maintenance record setelah pesawatnya mendarat. Bisa kebayang ya? Nah, berarti kalau misalnya long haul bisa dihitung tuh berapa lama tuh akan ketinggalan. Jadi airline ini mengerjakan secara manual itu butuh waktu ketinggalan 2 minggu. Jadi bisa dibayangkan tuh maintenance-nya seperti apa. Ya sudahlah, kita nggak usah bahas ke situ. Terus ada orang nih, saya menawarkan sistem perawatan pesawat terbang. Yang dilakukan sama dia apa? Membandingkan harga jual softwarenya dengan menambah tenaga kerja, Pak, untuk mengerjakan manual. Gitu. Jadi tergantung, makanya balik lagi ke Singapura sama Indonesia juga nih kan. Jadi kalau tenaga kerjanya Indonesia masih banyakan, masih bisa pakai manual gitu. Tapi kalau tenaga kerja Singapura udah nggak bisa. Jadi di sini memang contohnya ekstrim ya. Saya memang sengaja membenturkan yang gini-gini supaya teman-teman ada tertrigger untuk berpikir yang lebih jauh. Karena tujuan bisnis itu bukan inovasi. Tujuan bisnis mencari untung. Tapi kalau inovasi itu bisa mendatangkan untung, contohnya seperti di Amazon tadi, dia kan ngomongin footprint tadi. Itu footprint itu ngomongin karbon. Jadi penggunaan listrik, penggunaan air dan segala macam. Apakah worth it tuh kita implementasi nggak cuma sistem ya, sampai AI, sampai robotik untuk sekedar ngurusin pengiriman barang. Kan gitu tuh mikirnya. Nah, kalau di sana mungkin dengan UMR harian tuh kan di Amerika udah berapa dolar, Mas? Jam ya makan ya, jam. Nah, hitungan jam. Bisa dihitung sendiri gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia aja dengan memindahkan misalnya pabriknya dari, misalnya Amazon beroperasi di Indonesia, tadinya di Kerawang, dipindahin ke Solo, itu udah jatuh separuhnya biaya produksi. Iya, jadi ada banyak celah gitu. Apalagi, nah ini saya mau tanya nih, kenapa kok pabrik di Cina banyak tutup, tapi kok pindahnya nggak ke Indonesia? Coba siapa yang bisa jawab? Sebelum tarif Trump ini, udah banyak pabrik di Cina yang relokasi karena kalau pengiriman dari Cina itu di-ban gitu. Lah iya, kenapa kok nggak ke Indonesia? Lah iya pasti kalah saing, tapi kenapa gitu loh? Why gitu. Tahu yang paling banyak kemana coba? Paling banyak kemana coba? Vietnam, betul. Coba, kenapa? Kalau ngejawabnya lebih mudah, kalau nih ya simple ya, sorry ya. Kalau menjawabnya lebih mudah, apakah bisnis itu mencari kemudahan? Nah, itu lagi tuh. Lah iya, menguntungkannya kenapa tapi Mas? Itu dia. Ya. 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 Iya. Tapi kalau melakukan investasi kan kayak gitu jarang dipakai buat hitungan. Hitungan sederhana aja. Nah, ya paling cuan kan hitungan glodok aja, modal lu berapa, jual berapa, untung berapa kan gitu aja. Nah, terus kenapa kok pada pindah di luar Indonesia? Iya dan tidak sebenarnya sih. Iya dan tidak. Itu kan kaitannya sama iPhone, itu ceritanya lain lagi. Nanti kita bahas kapan-kapan. Nah, jadi gini, teman-teman, ini kalau yang S1 ya, biasanya kalau saya ngajar S1 di tempat lain tuh saya tanya, coba di sini mana yang anggota BEM? Nah, iya, saya masih gitu. Anggota BEM, terus mulai saya tanya, siapa yang pernah ikut demo gitu kan? Wah, bangga gitu kan. Terus saya tanya, demo apa? Oh, salah satunya ikut demo buruh UMR, ya kan? Nah, lu tahu nggak? Jadi sebenarnya ini UMR itu dua sisi mata uang, dua sisi pedang ya, dua sisi pedang. Jadi kita sebagai pegawai butuh UMR, sebagai pegawai yang berkualitas rendah, jangan sampai lupa ya. Kalau kita disamain dengan yang ngejar UMR, mau kuliah S2 Bakri, ya enggak lah. Tenang ada cicilan. Iya, jadi di sini ini perlu
perlu dikaji sebenarnya. Kajiannya sederhana kok. Sederhana kok. Isnes is isnes gitu. Tapi yang paling sederhana adalah hitungan paling gampang yaitu UMR. UMR di Indonesia, coba pernah tahu nggak di Vietnam itu UMR-nya berapa? Nah, nanti cari sendirilah ya. Kalau dari data yang terakhir saya pernah search, yang saya pakai untuk ngajar juga, kan saya nggak berani juga ngajar kalau datanya abal-abal kan. Nah, yang saya tahu itu masih di kisaran 2.500.000 gitu ya. Ya, berarti ada pertambahan. Nah, kalau begitu di Jogja sama dengan Vietnam, barulah isnes tadi jadi pertimbangan. Kalau di Jogja kira-kira ada preman nggak ya gitu kan? Kalau di Vietnam premannya udah ditembak sama tentara gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi kan pasti yang dihitung tuh duit dulu. Jadi itu sederhana banget ngitungnya. Dan orang-orang itu tuh nggak mikir gitu loh. Yang dia pikir adalah saya kalau dapat 5 juta, hidupnya gimana kalau saya udah punya anak? Nggak usah lu, gue juga bingung kalau punya anak. Gaji gue segitu. Lah iya kan bener kan sederhana gitu loh. Makanya kita harus punya value. Nah, kita kalau punya value kan nggak mungkin dong digaji UMR gitu kan sederhana. Nah, jadi hal-hal semacam itu tuh perlu. Jadi saya sangat merindukan sebenarnya ada orang yang fanatik diajak debat kayak gitu dan mudah banget matahinnya Pak. Karena tujuan bisnis itu adalah mencari untung. Kalau kita berpegang dengan itu, buktinya apa Pak gitu kan? Nah, kita ngomongin akuntansi aja. Laporan tuh cuma 3 Pak patokannya. Pak Bu, sorry Pak Bu. Profit and loss, balance sheet, sama cash flow. Udah dari zaman kalau yang dipelajari di sekolah, oh ada perubahan ekuitas lah, ada ini nggak kepake. Yang kepake 3 tuh. Jadi nguasain cuma 3. Ini termasuk buat semua ya, mau lulusan ekonomi atau bukan. Please coba paling nggak bisa ngebacanya lah. 3 itu doang tuh yang perlu dikuasai. Jadi kalau di sini belum mencapai atas, belum dekat dengan tier 1 di perusahaan, paling nggak menjadi lebih dekat. Jadi kalau diajak ngomong, wah Pak, ini caranya, ya gitulah. Oke ya. Jadi jadi itu tadi ya untuk Temu dan Amazon. Temu dan Amazon. Oke. Jadi di Temu ini di sini bisa kita lihat ada 3 sebenarnya di sini yang di highlight. Amazon, Shein, sama Temu. Jadi di sini ini Amazon, di sini Shein, di sini Temu. Temu itu baru dari tahun 2022 dia melonjak langsung 2,5 juta. Kalau saya cara menjelaskannya everything happen for a reason. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Kenapa downloadnya di Temu tuh gede? Kira-kira kenapa? Kayaknya arahnya ke murah pasti. Bisa kebayang nggak kenapa bisa murah? Kan harusnya gitu tuh pertanyaan berikutnya. Kok dia bisa lebih murah? Karena tadi pakai orang. Lah iya, semua itu pasti ada alasannya, Mas, Mbak. Makanya, makanya jadi tadi yang Mas ceritakan tentang apa barang yang ada di gudang, ya itu kalau misalnya nggak kesenggol tentang bisnis, ya selamanya akan begitu. Tapi kalau udah kesenggol tentang bisnis, kaitkan sama misalnya apa reward and punishment. Kalau lu nggak begini, berarti udah tuh kalau kayak gitu, ya. Oke, lanjut. Oke, ini kayaknya slide terakhir. Slide terakhir ya. Slide 2 terakhir ya. Jadi strateginya itu ada 2. Ini dari bukunya si Kacon tadi, Kacon ya. Jadi di location pooling sama product pooling di bukunya itu ada cara menghitungnya, pendekatan statistik. Kebetulan kalau nggak tahu CRMO diajarin juga tentang ini nggak?
distribusi normal, rumus Poisson, ya gitu-gitulah. Jadi itu eh, tergantung dari data yang tersedia kita bisa pakai rumus apa. Dia ada juga di buku ini. Nah, saya mungkin nggak akan masuk ke sana, kecuali kalau teman-teman memang tertarik untuk mendalami tentang statistik. Nah, kalau nanti udah dipanggil sama bosnya, emang datanya mana? Nah, bolehlah nanti kita bahas ya. Kalau masih konsep-konsep aja nggak perlu lah. Jadi di sini poinnya adalah location pooling. Bisa kebayangkan kalau location pooling itu seperti apa? Kalau tadinya itu seperti ini. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan di 3 orang ini, jadi bisa bayangkan 3 orang di tempat yang sama dan atau 3 orang di tempat yang berbeda. Yang paling ekstrim misalnya Indonesia, misalnya Malaysia sama atasnya lagi mungkin Vietnam misalnya. Nah, kalau dulu mungkin kita harus punya tiga apa namanya 3 warehouse di 3 negara itu untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, kayak Tokopedia itu setahu saya tuh masih seperti itu. Jadi dia punya pabrik punya gudang fulfillment di kota-kota besar untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, untuk justifikasinya ya capacity planning, demand planning dan segala macam itulah ya. Nah, solusinya juga dengan shared logistic location. Di sini location pooling. Jadi di pool menjadi satu. Misalnya kalau Vietnam, Malaysia sama Indonesia, kira-kira di mana lokasinya? Singapura dong. Iya, ini saya sekalian menyenggol kenapa kok Singapura tuh bisa bisa jadi kayak begitu gitu. Coba sebenarnya selain Singapura ada lokasi yang bisa menggantikan nggak? Batam contohnya. Sekarang Bapak jadi pengusaha. Bapak pilih mana? Mau di Batam apa Singapura? Tuh, lihat aja tuh. Orang Indonesia, oh Bapak tidak nasionalis. Nah, lah iya kan bener kan kayak gitu. Iya, jadi memang agak sulit ya. Kalau kita mau bersaing memang harus kayak Vietnam. Jadi supaya Apple mau buka pabrik di situ harus dibebasin pajak 50 tahun dulu. Kenapa kok seperti itu coba? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Jauh-jauh. Cuan. Lu kalau mau cuan ya kalau nggak revenue naik, cost turun. Cuma itu. Seperti itu aja. Jadi semua pertimbangannya tuh itu. Jadi harusnya tuh berpikir seperti pebisnis lah dalam menyikapi ini semua ya. Walaupun nanti ada pertentangan karena gimana dengan pabrik-pabrik lain yang udah buka pabrik di sini. Sampai ya kejadian TKDN itu Lenovo ini aduh nyebut merek lagi nih direkam lagi ya. Jadi ada salah satu penyedia barang elektronik yang besar itu dia sampai mau buka perakitan, bukan buka perakitan sih kerjasama ya. Jadi sebenarnya bukan harus buka pabrik, dia bisa kerjasama dengan pabrik yang ada di sini untuk merakit produknya. Nah sampai seperti itu, tapi dengan perubahan aturan ini pending. Ya karena dihitung-hitung sekarang kalau ngerakitnya di sini, kalau harga jualnya lebih mahal, berarti kan margin kena. Kalau margin kena, bisnisnya visible atau enggak kan gitu nanti jadinya. Gitu ya. Terus di sini ada produk pooling. Jadi produk pooling itu tadinya sama nih. Misalnya kita ngomongin yang ekstrim aja ya. Misalnya kol itu datangnya dari Puncak. Terus misalnya kentang dari Dieng. Terus misalnya lagi petis dari Surabaya. Nah, kita mau beli barang ini untuk bikin rujak cingur gitu misalnya ya. Nah, masing-masing itu dia punya warehouse spesialisasi sesuai dengan lokasinya tadi. Nah, ini gimana caranya bisa terjadi produk pooling. Jadi satu tempat produknya itu berbagai macam. Sebenarnya ini semua sudah terlihat dari contohnya Amazon tadi. Dia selain location pooling juga produk pooling. Ya.
gimana bisa memproses secara lebih efisien. Nah, ini bisa melihat bahwa Amazon untuk menyikapi production pooling sama product pooling, dia bahkan ya kalau dilihat dari gambar ini kebetulan Amazon Operation di India. Ya, yang nulis ini adalah mahasiswa di India, mahasiswa sekolah bisnis di India. Saya nggak izin lagi, tapi ini saya ada kutipannya dari mana, saya bisa tulis di situ. Jadi teman-teman bisa lihat untuk sampai ke customer ya di sini information sama produk itu langsung ke Amazon, tapi di belakangnya ini bisa lihat di sini di sini apa tadi ya, distribution center ya. Di sini bisa dilihat Amazon punya distribution center, di sini ada wholesale, terus ada partner, partner itu disupport sama third party, ada vendor supplier yang masuk ke ke distribution center, dia baik ke wholesaler, partner maupun Amazon. Jadi di sini si Amazonnya sendiri itu sudah melakukan efisiensi dari sisi inventory yang kemarin kita bahas tuh. Dia nggak nyetok inventory, jadi inventorinya tuh ada di tempat lain. Jadi ini udah calo teknologi canggih ya Amazon itu, gitu luar biasa ya. Makanya dia cuan, makanya Jeff Bezos jadi salah satu orang terkaya di dunia ya, karena bisa mikirnya gitu loh, gitu. Ini sudah habis nih bahannya teman-teman. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya atau dibahas. Kalau punya Kitchen itu cuman sedikit konsep yang dibahas, tapi ada beberapa pendekatan statistik yang dipakai untuk perhitungan. Gitu. Boleh silakan. Oh, yang horizontal. Oh, oke. Saya belum jawab juga sih sebenarnya. Saya belum jawab juga sebenarnya. Tapi apa yang horizontal itu kan kalau vertikal kan berbagai macam ya. Kalau horizontal ini sama seperti saya ambil contoh yang lebih sederhana lah ya. Dia itu kayak supermarket jadinya, Mas. Kalau supermarket kan jenis barangnya banyak ya, tapi di satu lokasi yang sama. Tapi kalau supermarket tuh udah kayak campuran dari berbagai supplier yang ada di tempat yang sama dan memang dia didesain seperti itu. Jadi di sini lebih ke arah karena dia vertical integration itu ada dua toko yang berubah jadi satu karena dia punya kelebihan masing-masing, baik itu dari sisi produk yang dijual atau yang dikumpulkan, dia berintegrasi menjadi satu. Nah, contohnya tuh begini. Contohnya begini. Toyota sama Daihatsu. Kebayang nggak itu? Vertical integration atau horizontal integration? Ya, monggo. Sudut pandang apa yang Mas bisa jelaskan bahwa itu adalah vertikal? Itu bukan perusahaan yang sama masalahnya. Kan seperti saya bilang tadi, kalau Toyota itu ya Toyota atau Daihatsu atau mobil apapun, akinya itu pasti bukan sesuai merek. Bannya pasti bukan sesuai merek. Ya, terus saya dulu Mas. Ini saya sambil mencerna. Kalau Astra Internasional jatuhnya adalah vertikal. Iya, karena Astra Internasional bukan cuma jualan Toyota. Gitu. Dia punya usaha lain yang mensupport Toyotanya. Gitu. Itu makanya jadi vertikal. Seperti Bakri lah, misalnya Bakri Sumatera Plantation, itu kan dia perkebunan. Kemudian minyaknya diolah sama siapa? Terus dijual sama siapa? Ya sudahlah, ini nanti PR teman-teman sendiri lah. Siapa tahu keluar di UTS. Enggak. Ya kayak gitu.
Nah, kalau ini lebih ke Daihatsu Toyota tuh ngelihatnya begini, Mas. Sama-sama jualan mobil yang sama, tapi dia melakukan tadi produk pooling gitu. Mas sama Mbak bisa bayangkan bahwa dengan menggunakan platform yang sama, ya, walaupun jadi gini, kebayang tuh gini loh. Kalau di Indonesia agak sulit ngasih contohnya karena kita itu memproduksi barang manufaktur tuh sampai sejauh apa sih? Agak sulit gitu loh. Kayak ngomongin mobil Toyota Daihatsu tuh emang yang diproduksi di Indonesia apa sih? Apanya coba? Mungkin joknya kali ya, joknya mungkin ya, mungkin. Saya nggak tahu nih. Ya, tuh karpet lebih sadis lagi. Yang saya tahu setir, Mas. Setir itu ada pabriknya di sini. Pelek ya bisa. Atau ban lah paling sederhana ban ya. Nah, tapi kalau itu kan bukan vertical integration. Kalau ini vertical integration tuh berarti tadinya di Toyota Indonesia itu punya bikin apa, kemudian di Daihatsu itu bikin apa. Sehingga dia dengan dia berintegrasi sesama produsen ini berarti tier 1 ya kalau kalau dengan gambar itu dia produknya itu jadi saling melengkapi gitu loh. Jadi ada barang yang sama gitu. Iya, gitu. Kalau yang vertikal ya mulai dari tier 1, tier 2, tier 3 jadi satu. Tadi sebenarnya contoh Pertamina tuh udah cocok ya. Pertamina kan ada hulu sampai hilir tuh. Oh, horizontal, sorry, sorry. Kalau horizontal, ya bisa sama misalnya yang perusahaan telekomunikasi tadi ya. Oke, telekomunikasi berarti daripada kita berantem itu mirip-mirip mergers and acquisition, betul. Mergers and acquisition, mirip ya. Tapi kalau di sini nggak dilihat dari penyatuan penyatuan PT-nya ya, tapi lebih ke apa produknya yang disatukan gitu. Seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, artinya sudah jelas. Kalau sudah jelas, tidak boleh salah. Kalau salah, nilainya 0. Ada pertanyaan yang online? Bapak, Ibu? Kalau nggak ada, kita absen. Sambil kita absen aja. Oke. Ali Sudrajat ada? Ya. NG Novianti ada? Udah di absen berarti kalau gitu. NG Novianti nggak ada. NG lagi ngapain nih? Ya, dipanggil nggak nyaut. Wah. Bambang Permadiansyah. Mana? Oh, maaf Mas. Berman Huta Barat. Ya. Damara. Era Pamadia. Oke. Jeffrey Kurniawan. Ya. Oke. Julian Ferdi. Oke. Krisna. Hadir, Pak. Oh, itu ada. Lisdianto. Hadir, Pak. Oke. Mariani. Ya. Muhammad Agung. Muhammad Agung nggak ada ya? Mana? Nggak ada nih. Makanya namanya Retno Santoro ada ya? Ada, Pak.
Sayuti, oke. Shera, ya. Susan, gak ada kan? Hadir. Oh Online, Pak. ada, ya ya ya. Syarifuddin, oke. Wah hadir semua nih, seperti biasa, luar biasa. Pak Muhammad Agung hadir nggak Pak? Tadi Ya, maaf. wah udah di absen hilang. Ya, enggak tadi lagi toilet Pak. Kebiasaan nih. Tuh Mbak Mutia sampai cengengesan tuh Pak. Maaf ya Pak ya. Enggak, jadi harus di-refresh terus ini. Saya ulang ya, maaf ya. Muhammad Agung Harsukar. Iya, ada semua ya, bener juga ya. Ya, thank you Pak. Ada semua. Udah, ini udah ada semua. Jadi nanti untuk UTS kemungkinan besar ya, ini kalau sesuai dengan planning saya, UTS-nya adalah karena ini adalah studi kasus, jadi bahannya mulai dari pertemuan pertama. Jadi harusnya saya tuh sangat berharap penguasaan konsep lah. Kalau ngelihat rumusnya juga cuma kali bagi tambah kurang, makanya saya nggak mau bahas. Kan ini bukan anak SMA. Jadi harusnya kali bagi tambah kurang nggak perlu diajarin. Terutama penguasaan konsep sama itu membiasakan nulis itu secara ilmiah. Jadi seperti saya nggak minta. Jadi gini ya, saya penganut copy paste itu halal. Copy paste halal, tapi plagiarism haram. Nah, bedanya apa? Silakan cari sendiri. Jadi kalau plagiat, ini direkam apa enggak sih?